tahun. Pada saat itu rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan. Hingga ia harus membesarkan anak-anaknya sebagai seorang single parent. Kemudian karena tekanan ekonomi ia terpaksa harus pergi jauh ke Hong Kong bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita. Aku teringat pada saat itu, setiap hari ibu datang, aku hanya mengingatnya sebagai hari nenek. Ketika aku menerima penghargaan, aku selalu menerimanya sendirian tanpa sosok ibu di sampingku. Hal ini juga mengingatkanku ketika aku masih SD, di mana aku sangat menyukai boneka. Di sana ibu berpesan padaku, kalau kamu mau boneka, kamu ranking 1 dulu ya. Dan aku berhasil mendapatkannya. Di situ aku belajar bahwa ternyata mamaku sedang mengajarkanku jika kita ingin memperoleh sesuatu kita harus berjuang untuk mendapatkannya. SD, SMP, SMA, aku pernah bekerja berjualan es. Aku pernah berjualan minuman, berjualan kopi. Di situ aku belajar untuk tidak malu bekerja asalkan halal. Aku belajar bahwa mencari uang itu ternyata susah dan kita harus bijak dalam menggunakannya. Hingga kemudian di masa SMA, aku ingin sekali melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Aku belajar sungguh-sungguh siang dan malam aku belajar tanpa henti hingga akhirnya aku diterima di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Komunikasi. Awalnya aku kira itu akan menjadi suatu kabar yang membahagiakan dan membanggakan untuk mamaku. Tapi ternyata aku salah. Justru kegelisahan yang tampak di raut wajahnya. Karena ternyata kami tidak bisa membayar biaya daftar ulang. Dan sekali lagi aku harus mengalah pada takdirku. Padahal aku sudah memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang datang setelah itu lebih mengerikan. Aku pun gap year. Di saat gap year omongan-omongan orang mulai datang. Emangnya awakmu sopo? Lapo saya kate sekolah terus? Wis talah kerja saono ae. Semua omongan itu selalu datang tiap hari padaku sampai aku merasa apakah memang mimpiku yang terlalu tinggi. Selama gap year, aku bekerja menjadi seorang pengajar. Uang hasil mengajar aku gunakan untuk belajar. Aku gunakan untuk mempersiapkan fisik dan mengejar kesempatan berikutnya. Hingga akhirnya aku diterima di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tapi cerita belum sampai berhenti di situ. Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ketika teman-temanku mereka semua jalan-jalan, pesiar, aku lebih sering menghabiskan waktuku di asrama. Karena aku sadar ada hal-hal yang harus kutahan dengan modalku yang terbatas. Tapi bukan berarti aku tidak bisa berprestasi. Aku mengikuti organisasi, perlombaan, kegiatan dan lain sebagainya. Hingga Tuhan menjadikanku lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pendidikan di IPDN dalam 4 tahun bukanlah hal yang mudah. Setiap hari ada fisik, mental, kedisiplinan yang perlu diuji. Tetapi sekali lagi aku ingat, untuk apa aku tenggelam dalam gerimis jika badai sudah menjadi teman hidupku? Aku berharap kepada teman-teman sekalian yang ada di sini, kita memang tidak pernah bisa memilih seperti apa titik awal dari hidup kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan melanjutkannya. Aku adalah perempuan yang bukan hanya mengejar cita-cita. Aku adalah titisan harap yang dititipkan oleh keluarga pada pundakku. Prajurit yang akan membawa masa depan Indonesia ke tangan yang lebih baik. Dan kepada mamaku, aku yakin di setiap langkahku selama ini selalu ada doa, selalu ada restu dan selalu ada pengorbananmu. Dan jika aku dilahirkan kembali 1000 tahun lagi, 1000 kali lagi, aku akan dengan bangga dan tetap memilihmu sebagai ibuku. Terima kasih.